What's up, gengs? Balik lagi bersama dengan gua, Michael di sini. Masih di halaman belakang kuburan. Apa kabar lur semuanya? Adik-adik, abang-abang, teteh-teteh, ya itulah pokoknya semuanya. Kalian gimana kabarnya? Sampai ketemu lagi dengan kita di sini di malam Jumat. Gimana minggu-minggu kalian? Apakah kalian sudah bisa menikmati? Atau kalian masih jadi budak korporat? Atau hidup kalian biasa aja? Ya udah nikmatin aja. Kali ini tim halaman belakang kuburan akan membawakan sebuah cerita yang lumayan menarik. Cerita ini masih berasal dari salah satu sahabat goib kita. Namanya sebut aja Mawar. Si Mawar ini mengirimkan sebuah cerita ke alamat email kita yang tertera di bawah. Ketika Bang Mike dan juga tim halaman belakang kuburan baca dan pelajarin ceritanya gila. Wah gila. Ada sedihnya, ada ngerinya, dan yang pasti berdasarkan dari kisah nyata. Tanpa bersangsing-sung lagi, kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Cerita ini seperti yang kalian udah lihat di judul. Cerita ini, ngomong-ngomong gue bikin konten ini belum kepikiran loh. Judulnya apa? Gimana kalau kita bikin sebuah keluarga menantang maut? Karena keluarga yang kita akan ceritakan ini adalah keluarga yang diganggu oleh sebuah oleh eksistensi gaib yang keluarga ini menimpa kemalangan luar biasa. Bahkan ada beberapa sampai kejadiannya hampir merenggut nyawa. Jadi cerita ini berlatar belakang kurang lebih tahun 2010. Ini gue sambil baca-baca dikit ya, takutnya gue ada salah. Nanti gue juga akan usahain sama editor untuk menampilkan denah dan juga bentuk dari wilayahnya agar kalian lebih gampang untuk membayangkan. Jadi awal cerita ini adalah di sekitar tahun 2010-an. Cerita ini berawal di sebuah ibu kota negara Konoha. Gue gak bilang ibu kotanya apa, tapi kalian pasti bisa menebak ibu kota dari negara Konoha. Tepatnya di bagian timur. Nah kan, bagian timur bagian mana tuh? Jadi si Mawar ini adalah seorang, it's been 15 tahun yang lalu, berarti sekitar umurnya 10 tahunan. 10 tahun itu sekitar kelas 5 SD ya. Jadi si Mawar ini masih SD, sekitar kelas 5, umur 10 tahunan. Dia hidup dengan keluarga bahagianya di sebuah kota di daerah timur ibu kota. Nah, karena kondisi ekonominya masih berkembang pada saat itu, si keluarga Mawar ini ya, ekonomi dari keluarga Mawar ini masih berkembang. Jadi dia dan keluarganya memutuskan untuk kontrak. Cuma karena kontrakan ini punya keluarga dari papanya Mawar, jadi bisa dibilang kontrakannya bagus lah. Ini gue dapat info dari narasumber ini dari email dan juga gue telepon langsung karena gue takutnya ada yang misleading, takutnya ada yang kurang dimengerti. Jadi pas gue telepon, bentuk rumahnya kayak gimana, dia bilang, Bang Mike, rumahnya itu bentuknya kayak rumah subsidi lah. Tapi kalau rumah subsidi itu kan ada beberapa tipe ya. Ada yang tipe 2 kamar, ada yang tipe 1 kamar. Nah ini tipe yang 1 kamar. Jadi rumahnya itu rumah berderet, sekitar kurang lebih sih dia bilang 6 baris. Rumah ini terdiri dari 1 ruang tamu, 1 tempat tidur, 1 dapur, dan juga 1 gudang gitu. Di sini ada 6 deret,
1 2 3 4 5 6 antara 6 atau 4, gue lupa ada di denahnya. Nah, cuma yang gue bikin heran adalah di rumah ini kalian harus ingat dulu ya. Kalian harus ingat karena itu nanti plot twist. Di rumah ini tuh pada saat 2010 itu belum masuk PDAM di daerah sini. Jadi warga sekitar itu kayak ngumpulin. Mungkin kalian pernah tahu ya. Kalau kalian pernah tahu, kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar apa yang gue maksud. Jadi mereka tuh ngumpulin air di salah satu bangunan yang bentuknya kayak rumah. Nah, mesinnya cuma satu. Ketika dia ngumpulin air di situ, nah nanti kalau udah terkumpul airnya, baru disuplai ke beberapa rumah itu. Kalau bisa dibilang, kalau dia bilang sih katanya rumah air, ngomongnya sih gitu, rumah air. Gue sih jujur belum pernah ya. Gue jujur belum pernah dapetin hal yang kayak gitu, tapi dia ngomongin gitu. Soalnya gambar denah petanya itu si rumah airnya ini ada di dekat rumah situ. Oke, kalian simpen itu dulu. Jadi si Mawar ini tinggal di rumah itu. Ada Mawar, kakaknya satu cewek, adiknya satu cowok, terus ada si bapaknya Mawar, ada mamanya Mawar, dan ada adiknya mamanya Mawar. Kita bilang aja Om Tio. Nah, ada Om Tio di sini. Seiring berjalannya waktu, si Mawar tuh udah tinggal di situ tuh dari TK no kecil apa no besar gitu sampai kelas 5 SD, which is it's been more and less 6-7 tahun lah. 6-7 tahun dia tinggal di situ. Nah, tapi omnya ini baru tinggal di situ, Om Tio ini sekitar 1 tahun terakhir. Nah, yang bikin Mawar aneh di sini adalah sebelum ada Om Tio, dia bilang kalau suasana di rumah itu tuh normal-normal aja. Cuma ketika Om Tio ini datang, dia ngerasa kayak ada mulai beberapa kejanggalan terjadi di rumah itu. Salah satu penyebabnya yang dia pikirkan adalah si Om Tio ini sering berperilaku aneh setiap malam. Berperilaku anehnya tuh kayak gimana, Bang Messi? Jadi si Om Tio ini sering bikin minuman gitu tengah malam, semacam kopi hitam sama susu, dan itu dia bikin banyak. Nah, setelah dibikin banyak, udah tuh ditaruh gitu aja, nggak diminum. Jadi kayak sesembahan gitu loh. Si Om Tio ini suka ngebikin kopi dan teh itu malam-malam untuk nggak tahu dijadiin apa. Usut punya selidik, katanya lo ya, katanya dia itu sambil berguru untuk ilmu-ilmu kayak gitu. Walaupun niatnya untuk nginep di rumahnya si Mawar adalah sebagai bekerja. Ngomongnya sih bekerja, cuma usut punya selidik katanya sambil ngilmu. Ya, we don't know. Cuma yang dirasain sama si Mawar, setelah si Om Tio ini udah nginep di situ selama setahun terakhir, dia tuh sering banget ngobrol sama mamanya kalau mereka itu memang sering banget mengalami gangguan-gangguan mistis. Contohnya, beberapa kali mamanya si Mawar ini sering banget ngeliat sekelebat-sekelebat bayangan. Jadi kalau misalkan bayangannya itu di siang hari, bayangannya itu berbentuk gelap. Ketika di malam hari, bayangannya itu berbentuk putih. Sekelebat-kelebat aja. Bayangan itu bentuknya itu tinggi, gede, dan juga berbulu. Tapi bentuknya kayak gimana, maksudnya perawakannya seperti apa, mukanya kayak gimana, si Mawar dan mamanya juga gak pernah lihat. Dia cuma lihat bayangan. Tapi mereka gak pernah menghiraukan itu, karena toh sebelumnya juga mereka sudah tinggal di rumah itu dan baik-baik aja. Akhirnya mereka mencoba untuk berpikir positif. Sampai pada suatu hari akhirnya Om Tio ini dipecat dari pekerjaannya lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Diberhentikan, gue kurang tahu diberhentikan atau bisnisnya emang udah selesai. Akhirnya memutuskan Om Tio untuk pulang kampung.
Selesai dengan pekerjaannya di Jakarta, dia pulang kampung ke sebuah daerah di Jawa Barat. Si Mawar dan juga keluarganya pastinya happy banget. Wah gila, akhirnya ya Om Tio yang selama ini kita berpikir negatif tentang dia, ngebuat sesajen segala macam, pulang. Akhirnya semenjak dari ini kita akan hidup dalam rumah dan situasi yang kondusif lagi. Bentar, aku mati. Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, gue pengen ngejelasin dulu. Kan gue bilang di awal rumahnya itu adalah satu rumah dengan satu kamar, ruang tamu, dapur, dan juga gudang. Jadi si Om Tio ini tinggalnya, karena mereka tuh kan keluarganya lumayan, keluarga kecil yang banyak lah, yang rame lah. Akhirnya si gudang ini diberesin dan disulap menjadi sebuah kamar kecil yang ditinggali sama Om Tio. Bentuk kamarnya memang gak begitu luas karena diperuntukkan untuk gudang. Apalagi gak well maintain, alias gak ada pintunya. Tempatnya di pojokan. Ya memang tadinya diperuntukkan untuk gudang seharusnya. Cuma karena mereka rame keluarganya, akhirnya disulap menjadi kamar. Akhirnya setelah Om Tio ini pergi, kamar itu disulap menjadi kamar Mawar dan juga kakaknya. Tadinya Mawar dan kakaknya ini happy banget. Bahkan Mawar sampai bilang, gue happy banget bang, gue berpikir sama kakak gue, mulai dari sini hidup gue akan semakin lebih privacy lagi. Gue dibeliin sebuah kasur ranjang tingkat, dimana gue akan tinggal di situ dengan kakak gue tidur di atas dan kakak gue di bawah. Senang banget dong anak umur segitu dapat kamar sendiri. Akhirnya ditunggu hari demi hari, tibalah hari yang dinanti-nanti oleh mereka berdua. Si keranjang tidur ini akhirnya sampai di rumah dan mau dipasang. Mereka nungguin lah itu di depan rumah, kan mau dikirim tuh pakai truk ya si ranjang. Pas mau dikirim, si Mawar ini akhirnya merasa sesuatu yang aneh. Ketika dia tunggu di luar rumah, dia merasa pada saat itu hawa di sekitar rumahnya itu terasa berbeda. Hawanya itu agak lebih dingin daripada sebelumnya. Kondisi di Jakarta atau ibu kota Konoha di bagian timur kan jarang banget ya udaranya itu dingin banget. Kondisinya jam 11 siang. Jam 11 siang daerah ibu kota Konoha bagian timur ini dingin. Si Mawar berpikir agak aneh. Kok hari ini di sekitaran rumah sini rasanya dingin banget ya. Lebih dingin daripada sebelumnya. Dia sempat ngerasa gak enak lah. Tapi bodo amat lah. Dia melupakan segala macam pikiran negatif dalam hidupnya. Karena dia berpikir sebuah sesuatu yang akan menjadi mimpi mereka berdua akan datang hari ini. Akhirnya mereka tungguin. Pada saat itu hari, kalau nggak salah si Mawar cerita mungkin sekitar hari Kamis. Jadi si ranjang itu datangnya sekitar Kamis siang. Setelah ditungguin beberapa lama, nggak lama pun akhirnya datang lah si ranjang ini. Cici datang. Ditaruhlah sama tukang di kamar belakang, jebret segala macam, settingan kan beres, selesai. Akhirnya mereka ya aktivitas semula lah, nata-nata di kamar apa segala macam, siap-siap beres-beres. Akhirnya jadilah bagus kamarnya kan. Kamar ya si Mawar kan cewek ya, kamar cewek lah sama kakaknya. Akhirnya tibalah malam tiba akhirnya. Setelah ditunggu-tunggu, ini adalah malam yang sebenarnya Mawar telah impikan. Namun yang dia lupa sadari bahwa berarti mulai dari malam ini Mawar dan kakaknya akan tidur sendirian di kamar sendirian tanpa siapapun. Walaupun kondisinya mereka masih tinggal di rumah yang sama, tapi sebelumnya kan mereka tinggal rame-rame itu, tidur rame-rame di satu kamar, ngumpullah di situ satu keluarga. Nah kali ini dia akan officially
tinggal sendirian bersama dengan kakaknya di kamar itu. Di kamar yang dulu dipakai sama Om Tio. Kita gak pernah tahu apa yang dilakuin Om Tio dalam kamar itu sebelumnya. Akhirnya Mawar sempat kepikiran. Setelah diingat-ingat, hari ini juga malam Jumat. Hawa di kamar itu yang dirasakan oleh Mawar tiba-tiba aneh banget. Gue gak tahu juga, Mawar pun juga gak tahu apakah dia merasakan hawa itu karena emang ketakutan atau karena memang ada sesuatu yang tidak menginginkan mereka ada di situ. Hawa di kamar itu pada malam itu benar-benar gerah dan pengap. Si Mawar sampai keluar kamar dulu untuk melihat di sekitar. Apakah di ruangan lain hawanya sama kayak di kamar? Ternyata enggak. Hawa-hawa di kamar lain atau di ruangan lain lebih normal. Gue gak bisa bilang sejuk, enggak. Tapi lebih normal. Apalagi ditambah seharian udara di luar rumah bisa terbilang dingin. Walaupun kita gak tahu dingin yang dimaksud ada arti apa di balik situ. Akhirnya tanpa berpikir panjang lebar, si Mawar pun karena ini adalah mimpinya, dia mencoba untuk memaksakan diri tidur di kamar itu. Dia tidur di kasur di bagian atas karena kan tingkat kakaknya di bawah. Hari pertama dia lewati dengan sempurna. Dia berpikir ketika paginya datang, dia berpikir kayak oke, malam pertama sudah terlewati. Ternyata yang ada negatif itu cuma di pikiran dia doang. Aslinya nggak ada. Ya udahlah, berarti aman-aman aja. Hari pertama dilewati dengan sempurna. Begitu juga hari kedua. Sampailah tiba di hari ketiga. Di hari ketiga ini Mawar berpikir ada sesuatu yang berbeda. Dia terbangun di tengah malam dan bermimpi. Terbangun karena mimpi dia melihat sesosok wanita berbaju putih berambut panjang duduk di atas ranjangnya. Di mimpi itu dia berdiri di bawah dan melihat sosok wanita itu duduk di atas ranjangnya sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Wanita itu tidak menoleh ke arahnya. Jadi si Mawar gak bisa lihat muka wanita itu. Hari ketiga dia mulai tidak nyenyak. Pun berulang lagi di hari keempat. Sampai pada klimaksnya di hari ketujuh akhirnya ini adalah puncak dari serangkaian teror. Si Mawar mencoba untuk memaksakan diri tidur. Namun pada saat dia tidur, kita juga pernah. Mungkin ketika kita mau tidur masih merem-merem ayam lah. Merem-merem ayam, dia ngerasa kayak ada sesuatu tepat berada di depan muka dia. Kalian juga pasti pernah kan? Kayak pas tidur tuh ada di depan muka kalian sesuatu. Kenapa kalian bisa ngerasa kalau kalian menempatkan tangan kalian seperti kayak gue kayak gini, kalian akan bisa mencium atau bahkan mendengar pantulan dan nafas kalian sendiri, benar kan? Nah, dia juga merasakan hal yang sama. Ketika dia mulai coba membuka matanya. Ketika dia mau coba buka matanya gini, dia dengan sadarnya dia ngeliat ada sesosok wanita yang ada di mimpinya berada tepat di depan mukanya. Wajah wanita itu melihat tepat di depan muka si Mawar. Wanita dengan rambut yang panjang, mukanya hancur, banyak luka-luka, kata si Mawar. Lukanya itu kayak luka goreng lah, bekas luka yang sudah mengering. Tapi banyak banget, sampai hancur, kata si Mawar. Akhirnya Mawar teriak. Dia kaget dan turun ke bawah. Dia langsung lari menghampiri orang tuanya. Untungnya pada saat itu orang tuanya belum tidur. Hal ini terus terjadi. Walaupun setelah kejadian itu,
Mawar yang usianya 10 tahun masih mencoba untuk tidur di kamar itu di hari-hari berikutnya. Ini gue rasa gila sih si Mawar. Gue aja yang segede bagong kayak gini, kalau udah ngalamin hal kayak gitu, boro-boro gue mau tidur di situ kagak, nggak berani gue tidur di situ. Tapi luar biasanya teman kita si Mawar ini masih mencoba untuk tidur di situ karena dia berpikir dia nggak akan semudah itu melepas mimpinya yang dia tunggu selama ini. Namun sepertinya takdir berkata lain. Akhirnya dia menyerah. Setelah beberapa kali dia coba untuk tidur di situ, tapi terus mengalami hal serupa. Cuma yang gue sayangkan adalah keluarga ini masih menghiraukan teguran tersebut. Keluarga ini masih menganggap enteng. Ketika si Mawar cerita ke mamanya, mamanya cuma bilang, "Oh, berarti udah nih, udah nggak bisa. Mawar udah nggak bisa tidur di situ. Udah kalau gitu, untuk kasur yang bagian atas kita jadiin gudang lagi aja, biar kakaknya aja tidur di bawah." Karena kakaknya nggak pernah mengalami hal serupa kayak yang Mawar. Keluarganya juga, kenapa sih nggak coba dicari tahu dulu, mungkin ada sesuatu di situ. Gue rasa sih biang keroknya dari Tio. Tapi ya, kita lanjut ke ceritanya. Sebulan setelah kejadian itu, 2 bulan setelah kejadian itu, keluarga ini masih aman-aman aja sampai suatu kejadian aneh lagi terjadi. Jadi sialnya 2 bulan setelah kejadian itu, keluarga ini terkena musibah. Jadi papanya si Mawar itu terkena ya semacam musibah bisnis lah. Pokoknya keluarga ini terkena musibah yang membuat satu keluarga ini jadi kepikiran. Ya mungkin kalau misalkan anak-anak belum lah ya, katakan si Mawar juga masih 10 tahun. Dia pun beda dari sama kakaknya cuma 5 tahun, which is 15 tahun. Adanya juga masih bocil. Jadi gue rasa sih mereka emang gak begitu pikiran. Cuma kalau orang tuanya, bapaknya atau mamanya si Mawar pasti kepikiran, kalau apalagi kalau udah menyangkut duit. Nah akhirnya mamanya Mawar ini sering banget bengong dan ya mikirin masalahnya lah, karena kan masalah ekonomi. Siapa sih yang bisa hidup tenang dengan masalah ekonomi? Gak ada. Akhirnya mamanya ini sering melakukan sebuah aktivitas, yaitu nyuapin adanya si Mawar itu di halaman dari rumah air yang gue ceritain di pertama. Kalian masih ingat kan yang gue ceritain rumah air tadi? Nah itu kan kondisinya letaknya tuh deket sama rumahnya si Mawar. Jadi Mawar itu sering pulang sekolah mergokin mamanya lagi bengong di situ sambil nyuapin adenya. Mawar, sekedar informasi ya, si Mawar ini kan masih SD kelas 5, sekolahnya kan setengah hari, jadi baliknya jam 12 jam 1 lah. Nah pas dia balik ini, dia sering lihat mamanya sambil bengong di halaman rumah air sambil nyuapin adenya. Akhirnya itulah yang menjadi trigger sebuah kejadian parah setelah ini. Mamanya sekitar seminggu atau 2 minggu, takutnya gue salah ya, tapi seingat gue sih sekitar seminggu atau 2 minggu atau sebulan 2 bulan setelah kejadian suap-suapan itu, mamanya akhirnya jatuh sakit. Mamanya sering ngeluh kalau badannya tuh sakit-sakit, sekujur tubuh mama sering sakit-sakit. Puncaknya adalah setelah itu mamanya itu terkena sebuah serangan penyakit kayak stroke gitu loh, gejala lumpuh. Nah mereka ya keluarganya panik dong. Udah mana lagi kena masalah ekonomi, mamanya sakitnya luar biasa parah lagi. Mereka masih menduganya stroke karena lumpuh, hampir lumpuh lah, hampir seluruh tubuh. Akhirnya hingga tiba pada suatu hari,
Suatu hari pas mamanya lagi sakit parah ini, ya kurang lebih pada saat 5:30 sore lah. 5:30 sore mamanya ini mau dibantu kakak. Di rumah itu ada Mawar dan juga kakaknya. Mereka ini mau ngebantu mamanya untuk duduk di kursi. Karena di rumah nggak ada makanan, mereka mau beli dulu. Tapi sebelum itu mereka mau bantu mamanya duduk di sebuah kursi ini dulu nih. Akhirnya kakaknya Mawar ini ngebantu mamanya duduk di situ. Dia bilang ke Mawar, ya udah, Mawar, kamu beli makan dulu ya. Kakak jaga di sini. Soalnya di rumah nggak ada apa-apaan. Nah ini tepat banget jam 5:30 sore, berarti mau maghrib. Akhirnya si Mawar belilah makanan itu, bawa ke rumah, mereka makan. Mamanya kalau di sini lemes, duduk lemes. Ya kayak orang mau stroke gimana sih guys. Habis itu makan. Pas setelah maghrib, azan maghrib, mamanya ini tiba-tiba meracau, ngomel-ngomel nggak jelas, tapi mulutnya doang kayak orang mau kesurupan. Akhirnya karena Mawar dan kakaknya panik pada saat itu, dan di tahun 2010 itu handphone belum banyak. Akhirnya kakaknya Mawar memutuskan untuk pinjam handphone tetangganya untuk telepon papanya. Ditelepon sama kakaknya Mawar. Papa, di mana? Cepet pulang. Mama tidak kondusif. Sepertinya Mama mau kesurupan deh, kata kakaknya Mawar. Akhirnya nggak lama papanya pulang. Dan setelah papanya pulang, melihat kondisi mamanya Mawar yang semakin parah, dia udah ngomel-ngomel gitu, udah mau kesurupan. Dia akhirnya teleponlah kakaknya Mama Mawar. Kita ngomongin Pak D sama Bude. Kakaknya mamanya Mawar, Pak D Bude ini ditelepon sama papanya Mawar. Pak D, Bude, posisi di mana? Ini ada kejadian aneh nih. Si Mama Mawar kayaknya kesurupan. Tolongin kita dong. Tolong kesini dulu. Gak lama setelah ditelepon, kakaknya Mama Mawar, Pak D Bude ini datang lah, dengan membawa salah satu teman yang bisa dibilang orang pintar. Nah, pada saat kondisi ini, narasumber kita atau Mawar ini disuruh tidur. Karena masih kecil ngomongin gitu. Gak boleh lihat apa yang setelah ini terjadi. Akhirnya Mawar tidur. Cuma setelah dia cari tahu informasi dari kakaknya yang pada saat itu standby dan melihat prosesinya, katanya mamanya doa-doain, dicoba disembuhin. Ngomongnya pada saat proses penyembuhan itu, si paranormal sempat terpelanting ke tembok, terpelanting ke lemari, yang menyebabkan paranormal ini terluka. Namun paranormal ini ngomongnya berhasil untuk menyembuhkan mama. Walaupun dia sudah tidak meracau lagi, tapi kondisi tubuh masih lumpuh. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pindah rumah dari sini. Mereka pulang kampung untuk mencari tahu apakah ada seseorang yang memiliki kemampuan lebih baik untuk menyembuhkan Mama Mawar. Akhirnya di kampung, di sebuah kampung atau kota di Jawa Barat dengan hafalan huruf T, mereka berhasil menemukan seorang kiai, seorang ustadz, kiai lah, pokoknya petinggi agama. Nah, dia ditemukan atau dikenalin sama orang di sebuah pesantren. Si kiai ini terkenal memang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan seseorang yang dalam kategori sakit di bidang gaib.
Ketika dibawa ke situ, yang lebih gila, si kiai ini bilang kalau 1 hari aja telat, mungkin mamanya udah gak di sini. Setelah di Terawang, ternyata roh dari mamanya sudah terletak jauh berada dari raganya. Jadi yang ngisi mama selama ini adalah makhluk gaib yang lainnya. Nggak cuma satu, ribuan makhluk gaib bersarang pada tubuh Mama Mawar. Akhirnya mereka melakukan proses penyembuhan. Setelah dilakukan proses penyembuhan yang sengit dan memakan waktu yang lama, akhirnya Mama Mawar bisa disembuhkan. Namun di kondisi ini, si Ustadz atau si Kiai ini berkata bahwa rumah kalian yang berada di daerah timur itu sudah menjadi sarang dari makhluk gaib. Sumbernya berada pada sumbernya berada pada rumah air yang sering dijadikan tempat bengong oleh Mama Mawar. Jadi aktivitas itu memancing makhluk gaib di sekitar untuk mengisi raga dari Mama Mawar. Gue sih pas baca tadi, sumpah gue anjir. Ya alhamdulillah sih ya, gue dengar kabar dari Mawar juga. Untungnya sampai saat ini mamanya udah sehat, udah gak ada masalah lagi. Berarti memang ustadznya atau kiainya itu yang nyembuhin mamanya Mawar yang bener-bener jespleng gitu. Dan katanya itu ribuan jin dan setan. Ketika ditanya itu, katanya si kiainya, apa sih yang diucapin Mama Mawar? Ngomongnya sih katanya semacam kayak bukan kiai, yang nyembuhin pertama, orang pintar yang nyembuhin pertama yang terpelanting itu, ngomongnya sih mamanya Mawar itu meracau sebuah kalimat atau aksara Jawa kuno. Jadi padahal kan kondisinya itu di ibu kota Konoha ya, tapi ya gua nggak tahu. Ya intinya buat kalian semua yang dengerin, sebisa mungkin kalian jangan pernah bengong, tetap harus disibukkan isi otak kalian. Biar apa? Biar eksistensi atau makhluk gaib di luar sana tidak mencoba mengambil alih raga kalian. Soalnya kalau misalkan sampai diambil alih, kondisinya akan ribet, panjang kayak lebar, kayak apa yang Mama Mawar rasain. Buat kalian semua, gue harap kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Nanti kita akan coba, gue gak tahu ya sebelumnya video yang itu editor berhasil menampilkan apa enggak. Cuma kalau misalkan komennya rame, like-nya rame, gue dan juga tim halaman belakang kuburan, kita akan coba untuk datang ke tempat yang disebutkan Mawar, dan kita akan bikin konten di sana. Ya, gue sih nggak berharap video ini rame, karena gue juga nggak mau ke sana. Ntar kalau ada apa-apa susah gue. Cuma please buat kalian, gue harap kalian bisa ambil hikmahnya. Kalau kalian suka video-video macam kayak gini lagi, kalian harus pencet tombol subscribe. Kalian share ke tetangga kalian, ke mama kalian, ke semuanya. Kalian bunyiin lonceng notifikasi dan kalian pencet komen di situ. Tinggalkan komen positif, karena kita hidup hanya untuk mencintai, hidup terlalu lambat untuk membenci. Kalau kalian mau mengirimkan sebuah cerita atau apapun, enggak sih apapun, ntar kalian pap yang macem-macem lagi. Kalau kalian ingin mengirimkan cerita yang sama, kalian bisa email di bawah sini. Sekian dari gua Michael.
Sampai berjumpa lagi di episode Jerit Misteri yang akan datang. See ya.